Sekarang ditegaskan di Permendak itu, kan kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari memang harus bayar pajak. Kan harus bayar dong, masa nggak bayar? Di sini aja belanja bayar kan? Nah, jadi kalau barang masuk belanja bayar, dikenakan. Kalau saudara beli tas Channel, ya kan? Buat di sini ya di bea cukai dikenakan pungutan. Nah sekarang diatur yang beli ya lebih dari berapa? 2 pasang ya. Kalau 2 pasang nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau dulu berapa aja kan harus bayar. Sebetulnya Permendak ini membantu. Sekarang kalau beli 2 pasang nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau dia beli 2 utuh jam nih ada kantongnya, ada bornya, ya harus bayar pajak. Itu. Tapi kalau beli jam buat dipakai 2 ya nggak apa-apa. Biasanya sepatu 2 ya nggak apa-apa. Tapi kalau belinya banyak, apakah untuk dipakai, beli yang 100 juta, 200 juta, ya harus bayar pajaknya. Aturan terbaru terkait barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri ke Indonesia yang di dalamnya juga mengatur barang bawaan pekerja migran Indonesia ini akan direvisi ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia, kalau kalian sudah bawa barang, mungkin udah nyiapin, udah bawa aja, pulang aja. Jadi ada beberapa teman yang memang tidak dicek, tidak dibongkar satu persatu, dicek berapa jumlah barang tekstil jadinya, kemudian tasnya berapa, sepatunya berapa, itu enggak, paling dicek kiloannya aja. Mungkin untuk teman-teman yang sekiranya cukup mencurigakan gitu, mungkin cara penampilannya pakai barang-barang yang branded, ini mungkin akan jadi apa ya, perhatian dari para petugas ya. Jadi kalau teman-teman pengen belanja-belanja atau bawa oleh-oleh, informasinya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk dijual kembali, ini ciri-ciri yang dijual kembali itu biasanya ada kwitansinya, masih dengan kemasan utuh gitu. Jadi untuk teman-teman PMI atau pekerja migran Indonesia atau TKI itu, kalau kalian belanja-belanja sebelum kalian cuti ke Indonesia, sebaiknya sekiranya tampilannya itu tidak terlihat baru. Misalkan mereknya dibuang aja, kemudian kardusnya dibuang aja. Karena juga kalau kita beli barang kemudian ada kardusnya juga makan tempat di koper kita juga kan. Aku biasanya gitu sih. Kalau pengen beli apa yang baru, udah kardusnya aku buang aja. Jadi sayang space dari koper kita tuh penuh gara-gara kardus itu sendiri sih. Menurutku kayak gitu. Jadi ini informasi yang menarik buat teman-teman yang kemarin sempat dilema, wah aku udah nyiapin 30 kilo nih, 40 kilo nih. Ternyata kalau dibatasi seperti ini, terus gimana barang-barangnya gitu. Sebenarnya hasil revisi ini tidak dikhususkan untuk pekerja migran Indonesia atau TKI saja sih. Tapi WNI yang stay di luar negeri, mungkin menikah dengan orang luar atau emang udah lama di sana, ketika pulang mereka kan ya harus bawa oleh-oleh kan, bukan tipe-tipe orang kayak just tipper gitu loh. Beda dengan orang yang seperti itu. Bisa juga dicek di mungkin data keluar masuk ke Indonesianya berapa lama gitu kan, bisa dicek juga. Misalkan orang yang stay di luar negeri mungkin menikah dengan orang luar juga, di sana mereka akan stay lama kan, mungkin setahun 2 tahun baru pulang. Jadi sebenarnya bisa dicek aja sih. Beda dengan para just tipper yang mungkin sering keluar masuk ke Indonesia, dan itu bisa dipastikan walaupun nggak semuanya sih itu para just tipper gitu. Tapi juga ada yang mungkin bagian dari perusahaan yang mungkin ada bisnis di luar, yang sering keluar masuk luar negeri. Jadi itu ya biasa aja sih. Sebenarnya ini berita bagus ya, khususnya untuk pekerja migran Indonesia. Cuman anehnya gini loh, kenapa kok harus buat aturan, rame, banyak keluhan, viral, revisi. Buat aturan lagi, viral lagi, revisi lagi. Kenapa harus seperti itu terus gitu? Padahal ini kasus yang sama beberapa bulan yang lalu kan, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, terkait barang kiriman PMI yang sempat ditahan oleh petugas bea cukai mungkin di sana di kontainer dan harus numpuk di sana, dan hasilnya barang kiriman PMI itu dipisah dengan barang kiriman orang biasa. Sedangkan ini barang yang dibawa, harusnya belajar dari pengalaman yang kemarin. Oh iya, kemarin sempat ramai banyak keluhan, ini PMI dikhususkan harus dipisah gitu. Jadi harusnya seperti itu sebelum peraturan ini diterbitkan dan diberlakukan 10 Maret kemarin sih. Harusnya seperti itu, daripada kita buat aturan, diterbitkan, kemudian udah dijalankan, direvisi kembali gitu. Jadi ya gimana gitu kesannya. Jadi untuk teman-teman yang cuti, pokoknya aku saranin ya cuti-cuti biasa aja, bawa barang-barang biasa aja seperti biasa gitu. Yang penting kalaupun bisa, yang sekiranya kelihatan baru udah dikurangin aja. Misalkan mereknya digunting, kardusnya dibuang, kemudian kemasannya juga mungkin plastiknya udah dibuang aja. Toh orang rumah juga nggak mikirin, oh ini baru atau bekas gitu.
Kalau baru kenapa nggak ada kemasannya, nggak ada kardusnya gitu kan. Struknya juga dibuang aja, kwitansi itu loh dibuang aja. Tapi sebenarnya kwitansi itu juga bisa bermanfaat untuk kita sih. Misalkan kita beli barang bagus, tapi pas diskon gitu loh. Jadi misalkan ada produk-produk yang branded gitu loh. Oh ya, untuk teman-teman usahakan ya meminimalisir, jangan beli barang-barang yang branded. Tapi ada juga yang barang-barang branded itu diskon gitu. Itu juga bisa gitu. Misalkan nih, kalau barang-barang cowok kan biasanya Giordano. Kalau di Jeddah ini Giordano pasti kan branded kan. Tapi saat-saat tertentu di Jeddah ada diskon. Apalagi belinya secara online. Yang misalkan harganya 120, itu jadi cuma 35 rial. Itu ada gitu. Dengan barang-barang yang seperti itu, kita tuh bisa membawa kwitansinya. Karena apa? Kan barang branded. Kebetulan diskon. Orang Indonesia kan nggak tahu. Ini taunya branded aja gitu. Tapi nggak tahu di sini ada hari-hari tertentu itu diskon gitu. Kemudian misalnya HP. Kalian beli HP dari luar negeri. Misalkan S23 Ultra gitu kan. Kebetulan belinya sesama temen. Atau mungkin kenal dengan counternya yang bekas ya. Kemudian dikasih diskon karena kita mungkin udah langganan. Nah, diskonnya itu murah gitu. Mungkin di bawahnya harga pasaran HP second tersebut di Indonesia. Kita bisa bawa kwitansinya tersebut. Ini loh ditunjukkan aku belinya sekian gitu. Atau di foto lah minimal gitu. Intinya, kalau barang bawaan kalian itu sekedar hanya untuk pribadi ataupun oleh-oleh, silahkan bawa. Yang penting jangan terlalu banyak, jangan mencolok, jangan yang branded-branded. Kurangi atau meminimalisir itu terlihat baru gitu. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia. Nggak usah dilema, nggak usah bingung, cuti-cuti aja. Kalian udah jauh-jauh hari nyiapin nyicil beli oleh-oleh buat orang yang ada di Indonesia, ya udah bawa-bawa aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.